Kesaksian hidup orang lain, motivasi untuk memperbaiki diri. Hari Minggu ini disebut juga sebagai Minggu Gembala yang baik. Dikhususkan untuk berdoa bagi panggilan untuk menjadi imam, biarawan biarawati, dan juga rasul awam. Hari Minggu ini adalah hari doa untuk panggilan sedunia yang ke-60. Semua kita diajak untuk berdoa bagi panggilan khusus untuk menjadi imam, biarawan biarawati, dan rasul awam. Menjalani panggilan khusus ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga orang muda tergerak hatinya untuk menjawabi panggilan Tuhan untuk menjadi imam dan biarawan biarawati, mengikuti Yesus Sang Gembala yang baik. Paus Fransiskus merefleksikan tema panggilan, rahmat, dan perutusan dalam pesannya untuk hari doa sedunia untuk panggilan ke-60 ini. Panggilan Tuhan adalah rahmat, anugerah istimewa dari Allah, dan sekaligus komitmen manusia untuk membawa Injil kepada sesama, kepada orang lain. Panggilan Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa kita semua adalah putra putri Allah. Dipilih oleh Tuhan. Setiap pribadi dipilih oleh Tuhan dan diciptakan oleh cinta, untuk cinta dan demi cinta. Panggilan Tuhan dipahami secara bertahap, berjenjang. Panggilan meminta tanggapan dari pihak kita. Panggilan adalah interaksi antara pilihan ilahi dan kebebasan manusia. Tuhan memanggil kita dalam cinta, dan kita pada gilirannya menanggapi panggilan itu dengan cinta. Tidak ada panggilan tanpa misi. Panggilan Tuhan termasuk perutusan. Tidak ada panggilan tanpa misi, tanpa perutusan. Setiap orang Kristiani yang dibaptis dipanggil untuk memberi kesaksian dengan penuh sukacita tentang pengalaman kita akan Yesus melalui karya belas kasih spiritual dan jasmani. Kita meneladani Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Semoga keluarga-keluarga muda mempersiapkan putra-putrinya untuk panggilan khusus ini. Untuk bisa ada putra-putrinya yang menjadi imam, brother, sister, dan frater, pertama-tama harus mempunyai anak lebih dari 2 dalam satu keluarga. Kebanyakan misionaris Eropa, khususnya SWD, yang berkarya di Indonesia 30-an tahun lalu, berasal dari keluarga yang lebih dari 2 orang anak. Banyak orang dan keluarga berdoa untuk panggilan khusus ini. Tetapi tidak semua orang merelakan putra-putrinya untuk bergabung. Bahkan ada yang berdoa, "Ya Tuhan, kami mohon rahmat panggilan-Mu untuk anak-anak kami. Tolong panggil anak mereka Tuhan untuk bekerja di ladang-Mu. Jangan anak kami." Kok begitu doanya ya? Semoga Yesus Sang Gembala yang baik terus membuka hati anak-anak muda untuk menerima panggilan khusus menjadi imam, brother, sister, dan frater. Kita mendukung putra-putri kita yang mempunyai kemauan untuk bergabung. Semuanya akan membutuhkan proses yang panjang. Para murid Yesus membutuhkan proses untuk menjadi saksi kebangkitannya. Mereka mengalami banyak tantangan dalam memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Mereka ditangkap, dipenjarakan, bahkan dianiaya. Walaupun itu yang mereka alami, semangat mereka tidak pernah surut. Semakin mereka ditangkap, dianiaya, dan dipenjarakan, semakin mereka berani untuk mengatakan, "Kami adalah saksi kebangkitan Kristus, orang Nazaret yang kamu bunuh itu." Mereka menjadi sangat berani setelah mengalami sendiri dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kata-kata Yesus yang bangkit meneguhkan mereka. Jangan takut, damai sertamu, terimalah Roh Kudus.
Dan kemudian ia mengutus mereka, pergilah, wartakanlah kabar gembira, baptislah orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dosa siapa yang kamu ampuni akan terampuni, dan dosa siapa yang tidak kamu ampuni akan tetap tinggal tak terampuni. Kita semua adalah saksi kebangkitan Kristus. Kita menjadi saksi melalui sakramen baptis dan krisma yang kita terima. Kita menjadi saksi dengan cara hidup, kata, sikap, dan tindakan konkret kita setiap hari. Lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Demikian nasihat Santo Paulus. Kita berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik spiritual maupun material. Jadilah saksi kebangkitan Kristus yang handal. Yesus menganalogikan dirinya dengan pintu. Pintu yaitu tempat untuk orang masuk dan keluar pada suatu ruang atau tempat. Yesus menjadi pintu damai, pintu keadilan, dan pintu sukacita. Akulah pintu kepada domba-domba. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba. Siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, dia adalah pencuri dan perampok. Yesus menegaskan itu supaya orang mengenalnya bahwa dia adalah pintu kerahiman, dia adalah pintu belas kasih, dia adalah pintu keselamatan. Yang masuk melalui pintu kandang domba, dialah gembala domba. Domba-domba mengenal suaranya. Ia memanggil domba-dombanya menurut namanya. Dan domba-domba mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Dan juga gembala domba menuntun mereka keluar dari kandang. Gembala domba berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Yesus menegaskan ini, akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara-saudari, semua kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan semua kita dipanggil untuk memberikan kesaksian melalui cara hidup, melalui kata, melalui sikap dan tindakan konkret kita setiap hari. Semoga di hari doa untuk panggilan sedunia ini, kita berdoa buat putra-putri kita, orang-orang muda, supaya tetap terbuka hati, terbuka pikiran mereka untuk mau dan bersedia menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati.